Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Harapan kami, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 3 Juni 2022, tertulis dalam Yunus 4 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, marah. Siapakah yang belum pernah marah kepada orang lain? Atau menjadi sasaran kemarahan orang lain? Sudah tentu setiap manusia pasti pernah marah. Karena memang sifat dari manusia salah satunya adalah marah. Bapak Ibu saudara yang kekasih, Tuhan tidak sepenuhnya melarang orang untuk marah. Akan tetapi tergantung dari alasan yang menyebabkan seseorang menjadi marah. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hal marah. Dalam Efesus 4 ayat 26, Tuhan menasehatkan kita sebagai berikut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dan juga selanjutnya dalam Yakobus 1 ayat 19 dinasehatkan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah, setiap orang hendaklah lambat untuk marah. Dari kedua ayat ini kita mampu melihat bahwa ternyata memang Tuhan melarang kita untuk marah yang berdosa. Saudara, bagaimanakah marah yang berdosa? Melalui perikop firman Tuhan hari ini, dalam kitab Nabi Yunus yang menuliskan tentang kemarahan Yunus dan penyertaan Tuhan kepada Yunus. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, layakkah engkau marah? Dari pertanyaan firman ini, kita bisa menelaah 3 kemarahan yang boleh dilakukan. Yang pertama, waktu harapannya atau kehendaknya tidak terwujud. Meskipun Yunus berkhotbah di Niniwe, sehingga seluruh penduduk Niniwe bertobat dari dosa-dosanya, sebenarnya harapan dan kehendak Yunus adalah penduduk Niniwe tetap berdosa dan Tuhan menghukum atau menghancurkan mereka. Akhirnya Yunus menjadi marah karena Tuhan mengampuni orang Niniwe sehingga tidak menghancurkan Niniwe. Hal ini bisa kita baca dalam Yunus 3 ayat 10 dan Yunus 4 ayat yang pertama. Untuk kemarahan Yunus ini Tuhan bertanya kepadanya, layakkah engkau marah sebagaimana perikop hari ini? Jelas maksud Tuhan dalam pertanyaannya itu adalah kemarahan yang didasari oleh harapan atau kehendak yang tidak terwujud adalah kemarahan yang tidak layak. Yang kedua, kebencian. Yunus membenci bangsa Asyur yang beribu kota di Niniwe. Kebencian itulah yang menyebabkan Yunus begitu ingin melihat Tuhan menghancurkan Niniwe. Karena itu Yunus marah waktu Tuhan mengampuni orang Niniwe, sebagaimana tertulis dalam Yunus 4 ayat yang kedua. Untuk kemarahan tersebut, Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Sekali lagi jawabannya adalah tidak layak. Kemarahan yang didasari oleh kebencian adalah kemarahan yang tidak layak. Dan yang ketiga, kenikmatannya terganggu. Kematian pohon jarak, tempat bernaung dari panas matahari, benar-benar menyulut kemarahan Yunus, sehingga dia ingin rasanya mati saja. Hal ini dapat kita baca dalam Yunus 4 ayat 8-9. Dan kembali Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Dengan keras kepala, Yunus berkata, selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudara, sekali lagi, bahwa gangguan kenikmatan bukanlah alasan yang membenarkan seseorang untuk marah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kekasih,
melalui perikop pada hari ini, kita belajar untuk menahan amarah. Oleh karena itu, kalau kemarahan saudara timbul karena kepentingan pribadi saudara atau harapan kehendak tidak terwujud, atau karena kebencian atau karena kenikmatan saudara terganggu, itu adalah kemarahan yang egois. Dan Tuhan tidak menyukai sifat kemarahan tersebut. Oleh karena itu, biarlah sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini juga mau bertanya kepada kita, di dalam situasi yang kita hadapi, yang mungkin membuat kita marah, ataupun membuat emosi kita semakin memuncak. Firman Tuhan mengatakan, layakkah kita untuk marah? Layakkah engkau marah? Oleh karena itu, surutkan amarahmu dan ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Lebih baik kita boleh menyebarkan kasih dan kedamaian daripada hidup dalam kemarahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup dalam kedamaian. Kami hidup dalam damai sejahtera. Jangan biarkan kemarahan meliputi hati dan pikiran kami, sehingga timbul sifat egois yang akhirnya jatuh ke dalam dosa. Apapun yang kami hadapi hari ini, yang mungkin akan menyulut emosi kami, biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami, agar kami tidak jatuh dalam kemarahan. Tetapi kami boleh selalu menebarkan kasih dan kebaikan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul, Tuhan pulihkan. Dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti studi, bahkan mengikuti ujian, Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.